Shalom, shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal yang kelima ayat 15 sampai 19 dengan tema menikmati kekudusan pernikahan. Saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini atas pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam, sehingga kami bisa bangun dengan sukacita yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru di hari yang baru ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang mengurapi kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang membimbing, biarlah Roh Kudus yang menuntun, maka memilih setiap kata-kata keluar yang dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita baca mulai dari ayat 15 sampai yang ke-19 ya. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah kepunyaanmu sendiri. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya senangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cinta. Ini adalah nasihat Salomo. Kalau kita perhatikan sebelumnya, dia menasihati anaknya untuk jangan sampai terjerumus dalam dosa perzinahan. Kemudian nasihat berikutnya itu supaya anaknya mengerti bahwa dosa perzinahan itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah seperti yang kita belajar kemarin, yaitu menyerahkan kepada remajaan kepada perempuan jalang, menyerahkan masa depan kepada orang yang kejam, kemudian itu menyerahkan penghasilan dan kekayaan kepada orang lain, dan yang terakhir itu adalah hanya penyesalan. Itu sebabnya Salomo menegaskan kembali di sini katakan, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata air yang meluap-luap keluar dari batang air ke lapangan-lapangan? Ini artinya saudara, kalau air yang meluap-luap mengalir ke lapangan itu sia-sia. Ya, kesia-siaan. Di sini dikatakan minumlah air dari kulahmu sendiri. Artinya nikmatilah penghasilanmu sendiri. Nikmati, jangan biarkan itu sia-sia. Itu yang dimaksud oleh Salomo di sini. Hal yang sama berlaku bagi kita saudara-saudara. Mari kita menikmati penghasilan kita itu. Kita sudah capek bekerja, kita sudah capek menghasilkan uang. Mari kita nikmati itu. Yang muda nikmati penghasilanmu sendiri, jangan serahkan penuhnya. Yang menikah, mari kita nikmati penghasilan kita dalam pernikahan kita. Jangan sia-siakan kepada orang yang kejam, kepada orang yang tidak dikenal. Dikatakan di sini, patutkah sumur yang membual, sumur yang airnya meluap-luap lalu mengalir ke lapangan? Maka orang bilang sia-sia, kesia-siaan. Hal yang sama, penghasilan saudara begitu banyak, bila itu diserahkan kepada perempuan jalang, bila itu diserahkan kepada dipakai untuk hanya perzinahan, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Sebuah kesia-siaan. Maka saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan kembali. Penghasilan kita itu kita harus nikmati ya dalam pernikahan kita.
Ya, kalau yang belum menikah, nikmatilah itu sebagai persiapan sebagai pernikahanmu. Ya, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri dan jangan menjadi kepunyaan orang lain. Apa yang kita hasilkan itu, apa yang menjadi milik kita, biarlah itu untuk kita. Jangan untuk orang lain. Apalagi untuk perempuan jalang. Berbeda ya konteksnya dengan memberi, ya itu berbeda. Tapi ini kan diserahkan kepada orang lain hanya untuk kenikmatan sesaat. Jadi penghasilan kita itu kita nikmati. Lalu dikatakan di sini, diberkatilah kiranya sendangmu. Jadi kalau kita menjaga kekudusan kita, maka diberkati sendang. Diberkati sumber penghasilan kita karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah sebuah kenikmatan tersendiri, saudara-saudara. Sini katakan, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, itu sebabnya hari ini kita belajar temanya menikmati kekudusan pernikahan. Ini adalah kekudusan dalam pernikahan. Kalau kita menjaga kekudusan pernikahan, dikatakan di sini, bersukacitalah engkau dengan istri masa mudamu. Ya, bersukacita dengan istri. Ya, kalau kita menjaga penghasilan kita juga, kita pun bisa bersukacita dengan istri. Apalagi penghasilan kita diberkati, kita pun pasti bisa bersukacita dengan istri. Tapi kalau ada sandiwara, ada main belakang, itu bukan sukacita namanya. Itu pura-pura bergembira. Dan cepat atau lambat, kalau pernikahan sudah dicemari dengan perzinahan, maka hati-hatilah. Seperti yang dikatakan di sini, ujung-ujungnya mau tidak ada kehidupan. Ujung-ujungnya hanyalah kehancuran. Maka yang muda, jaga keremajaanmu. Nikmatilah itu dalam pernikahanmu. Ada sukacita. Bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Ya, bersukacita. Kalau di dalam pernikahan kita menikmatinya itu bebas. Karena sudah diberkati dan seks itu kudus, harus dinikmati dengan pemberkatan yang kudus. Maka jangan coba-coba. Nikmatilah itu hanya di dalam pernikahan. Dikatakan di sini, rusa yang manis, kijang yang jelita. Ya. Rusa yang manis. Kijang yang jelita. Artinya apa? Istri yang manis, istri yang jelita. Ya, kalau buat perempuan nanti dapat yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Ya. Bagi para pria sudah ada ya, rusa yang manis, kijang yang jelita. Itu Tuhan sediakan. Khususnya yang muda-muda ingat itu, Tuhan sediakan yang terbaik. Bagi yang menikah, jangan lirik-lirik kiri-kiri dan ke kanan. Jangan termakan pepatah rumput tetangga lebih hijau. Enggak. Rumput tetangga kadang-kadang lebih hijau, itu karena rumput palsu. Semua melihat tetangga lebih hijau, artinya sama-sama hijau saja. Hanya kebanyakan melirik aja. Sehingga apa? Kebanyakan melirik inilah ya yang menyebabkan jatuh dalam
Dosa perzinahan itu sebabnya dalam renungan sebelumnya dikatakan bagaimana kita menjaga hati itu, yaitu dengan menjaga mata. Demikian juga para suami dan para istri. Saya mengatakan suami, para istri itu yang terbaik. Para suami, istrimu yang terbaik. Tidak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa dibandingkan? Sudah menikah kok masih dibandingkan? Harusnya dulu, sebelum diberkati baru bandingkan. Kalau sudah diberkati, tidak ada lagi, tidak ada kesempatan membanding-bandingkan. Sudah itu satu-satunya. Itu yang terbaik. Sudah diberkati, sudah dipersatukan oleh Tuhan. Itulah yang terbaik. Jadi nggak perlu dibanding-bandingin. Nikmati saja pernikahan, ya. Nikmati. Karena penyesalan akan selalu datang di belakang. Jadi nikmati dari sekarang, karena itu adalah berkat Tuhan, itu adalah bagian daripada rencana Tuhan, dan itu juga bagian dari penggenapan firman Tuhan. Ya, jadi mari kita jaga kekudusan pernikahannya. Itu sebabnya menikmati kekudusan pernikahan. Harus pernikahan kudus, ya. Kemudian di sini katakan, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Ada kepuasan tersendiri dalam pernikahan itu. Ada kepuasan. Ya, ini bukan berarti bagi yang single coba-coba, enggak, tunggu pemberkatan kudus dulu, baru nanti nikmati, ya. Itu artinya bagi yang muda, ya kalau bisa cepat, ya cepat. Kalau masih bisa menahan diri, ya tahan. Kalau sudah nggak bisa tahan diri, ya sudah. Kalau pasangannya juga sudah setuju, ya menikahlah. Tapi bukan hanya karena kenikmatan sesaat, ini panjang loh, seumur hidup. Jadi pertimbangkan juga bijak-bijak, ya. Jangan hanya karena, wah ini enak nih, jangan hanya itu. Karena seks itu paling lama sejam, ya. 23 jam ngapain coba? Artinya ini pernikahan itu bukan hanya sekedar itu. Tapi ini adalah salah satu berkat khusus dalam pernikahan itu, ya, yang bisa kita nikmati. Dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Jadi kita melakukan itu semua karena cinta di dalam pemberkatan. Itu sebabnya kita nikmati. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita pagi hari ini menikmati pemberkatan, menikmati kekudusan pernikahan itu. Yang pertama, yaitu kita menikmati penghasilan kita sendiri, ya, dalam keluarga. Kita tidak menyerahkan kepada hal-hal yang sia-sia, terutama perzinahan. Yang kedua, dan itu akan sia-sia, ya, sama seperti sumur yang meluap ke lapangan. Yang kedua, diberkati penghasilan kita. Karena kita hidup kudus di mata Tuhan. Tuhan berkenan kepada keluarga. Ingat saudara-saudara, salah satu institusi yang pertama didirikan Tuhan di bumi adalah keluarga. Maka Tuhan memberkati keluarga. Jadi ketika kita hidup kudus dalam pernikahan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Ini adalah satu kenikmatan tersendiri dalam pernikahan. Yang kedua, kita diberkati dengan istri, dengan pasangan kita. Pasangan yang manis, pasangan yang jelita, pasangan yang cakap, pasangan yang ganteng, ya. Dan ini tentu, ya, konteksnya kan konteksnya kan Salomo menasihati anaknya laki-laki, ya. Jadi bicara dia konteksnya tentang perempuan. Tapi berlaku juga ini buat para perempuan, disediakan Tuhan yang cakap-cakap, ya, berusaha yang ganteng. Dan
kita menikmati kekudusan seksual itu dalam pernikahan. Jadi saudara-saudara, ini adalah berkat dalam pernikahan. Mari kita nikmati dalam kekudusan pernikahan. Bagi yang belum menikah, jaga kekudusan. Bagi yang sudah menikah, jangan mencemari keluarga, jangan mencemari pernikahan dengan dosa perzinahan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu tentang kekudusan pernikahan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah yang muda-muda bisa menjaga diri mereka sampai pada masuk dosa, sampai masuk pada kekudusan pernikahan. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka, Roh Kudus menolong mereka, supaya mereka tidak masuk dalam dosa perzinahan. Apalagi sampai terjerat dalam dosa perzinahan. Berdoa juga ya Tuhan, biarlah demikian keluarga-keluarga juga ya Tuhan, biarlah keluarga bisa menjaga kekudusan tanpa menajiskan pernikahan dengan dosa perzinahan. Biarlah setiap pernikahan ya Tuhan boleh menikmati penghasilannya sendiri, minum air dari air yang membual, tidak membiarkan air itu membual itu sia terbuang ke lapangan, tidak membiarkan penghasilan itu terbuang sia-sia begitu saja, tapi biarlah menikmati penghasilan itu, dan biarlah kami semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pernikahan kami, demikian juga yang muda, dan mereka dipersiapkan. Khususnya Tuhan, biarlah khususnya keluarga-keluarga yang mereka, biarlah mereka boleh menikmati kekudusan pernikahannya di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tetap menolong kami sehingga kami jaga kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan seluruh total kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembali mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti program Sharing and Inspiring ini, khususnya dalam segmen Renungan Pagi. Ya, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, saya perkenalkan sudah ada website, dan website ini memang akan diupdate secara berkala ya. Untuk saat ini masih lebih banyak konten tentang waktu saya masih coach dan juga sebagai trainer ya. Bagi Bapak Ibu yang punya Facebook ataupun Telegram ataupun Instagram, bisa mengikuti saya di @dr.tolokmarmun ya. Jadi kita bisa berkomunikasi juga di sana. Saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu yang aktif di YouTube, yang sudah memberikan komentar, memberikan masukan, termasuk juga di Facebook ya, dan juga di sosial media lainnya. Dan saya mengingatkan kembali, bila Bapak Ibu diberkati lewat program ini, saran saya silakan membagikan video ini. Saya sangat terbuka, saya senang bila Bapak Ibu bisa membagikan di sosial media Ibu, dan saya juga membagikan ini ya. Dan mengingatkan kembali, bila Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya sehingga setiap ada video pengajaran firman Tuhan, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Khususnya kalau malam, untuk saat ini kita ada inspirasi Natal. Sampai tanggal 25, sesudah nanti tanggal 25 ada inspirasi menyambut tahun baru. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.